Bab 1358. Jadi aku hanya bisa pergi. Setelah Julian mengatakan itu, Wira mengernyitkan alisnya dan berkata, Julian, aku tahu ada banyak hal yang kamu sembunyikan dari kami, tapi aku pikir, setidaknya kita sudah berteman, ada beberapa hal yang harusnya kamu katakan kepadaku. Apalagi, aku juga tahu ada beberapa hal yang nggak bisa kamu sembunyikan dariku terlalu lama. Apa yang dikatakan Wira memang benar. Dia tahu tentang Sekte Langit dan Sekte Gunung, sehingga meskipun Julian menyembunyikannya, suatu hari nanti dia pasti akan tahu. Julian menatap Wira dan menarik napas dalam-dalam. Setelah mempertimbangkannya sejenak, dia baru berkata, Tuan, aku nggak bermaksud menyembunyikannya darimu, tapi, kamu sudah tahu pun nggak akan ada cara. Aku, adalah orang yang akan mati suatu hari nanti. Lebih cepat atau lama mati pun sama saja. Aku nggak mengatakannya karena aku nggak ingin kalian mengkhawatirkanku. Julian langsung berbicara. Saat mengatakan itu, matanya mulai memerah. Mendengar perkataan itu, Wira belum sempat mengatakan apapun, Dewina sudah langsung menjadi marah. Apa yang kamu katakan? Julian, kamu ini adalah teman kami, sudah seperti anggota keluarga kami. Apa kamu nggak menganggap kami sebagai teman dan keluargamu ya? Benar, kakakmu ini sudah marah. Wira tersenyum, karena apa yang dikatakan Dewina itu juga isi hatinya. Semua orang di Dusun Darmadi dan bahkan saudara-saudaranya di luar sana, semuanya adalah anggota keluarganya. Itu adalah hal yang tak terbantahkan. Mendengar perkataan itu, Julian menghelakan napas dan berkata, baiklah, aku akan beritahu kalian. Aku adalah anggota keluarga Triaji dari Sekte Langit. Keluarga Triaji mengendalikan Sekte Langit dan merupakan penguasa tertinggi di Sekte Langit selama 60 tahun ini. Aku ini adalah putri keluarga Triaji. Statusku memang mulia, tapi sebagai putri tunggal dari keluarga yang mengendalikan Sekte Langit, aku harus menghadapi satu kali ujian hidup dan mati dalam hidupku ini. Itu adalah pertarungan yang diadakan 60 tahun sekali di Gunung Langit. Setelah mendengar perkataan itu, Wira langsung teringat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis dan buru-buru berkata, kamu adalah orang yang akan berpartisipasi dalam pertarungan hidup dan mati yang dikatakan biksu baju hijau. Dia bilang kali ini Sekte Langit tidak punya peluang untuk menang, karena orang yang akan berpartisipasi dalam pertarungan sudah mendekati ajalnya. Jadi, orang yang dia katakan adalah kamu. Wira merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka halnya akan seperti ini. Julian menganggukkan kepalanya. Benar, Tuan. Orang yang kamu panggil biksu baju hijau itu adalah guruku, bernama Hasta Lioris. Hanya saja, aku bukan murid yang baik. Tuan, aku mendekatimu karena guruku bilang kamu adalah orang yang sangat menarik. Hidupku hanya tersisa beberapa tahun lagi, jadi aku pergi dari Sekte Langit demi melihat dunia ini sebelum hidupku berakhir. Guru mengkhawatirkanku, makanya dia selalu mendampingiku. Selain itu, guruku juga yang menyelamatkan Kak Senia. Setelah Julian selesai mengatakan itu, Wira akhirnya mengerti ternyata semuanya seperti itu. Julian, jadi, bagaimana dengan Sekte Gunung? Siapa yang menjadi lawanmu? Setelah mendengar pertanyaan Wira, Julian berkata, dia juga seseorang yang punya nasib menderita sepertiku. Dia adalah anggota keluarga Barak, Rosa Barak. Hanya saja, dia adalah seorang jenius, sedangkan aku hanya seseorang yang sudah mendekati ajalnya. Aku pasti akan mati dalam pertempuran kali ini adalah kesepakatan antara Sekte Langit dan Sekte Gunung. Alasan mereka membuat ini pertarungan antara wanita adalah karena seorang wanita nggak terlalu penting. Saat mengatakan itu, ekspresi Julian terlihat sedih. Wira dan yang lainnya juga memahami penderitaan Julian. Bab 1359. Sejak kecil hingga dewasa, Julian dan Rosa harus menjalani pelatihan yang ketat seumur hidupnya demi satu pertarungan yang diadakan setiap 60 tahun sekali ini. Mereka terus berlatih dan nyawa mereka ditentukan hanya dalam satu pertarungan itu, mereka tidak merasakan kebahagiaan. Bagi Julian, hal ini membuatnya makin menderita. Pasalnya, dia sudah menderita penyakit fisik bulan dingin ini sejak kecil dan makin parah seiring dengan bertambahnya usia. Sekarang, dia sudah hampir tidak bisa mengendalikan penyakitnya itu. Sejujurnya, dia bisa hidup sekarang pun sudah termasuk sebuah keajaiban. Saat ini, melihat pertarungan di Gunung Langit sudah makin dekat, hati Julian pun perlahan-lahan merasa tenang. Dia menyadari kematian tidak menakutkan, melainkan harapan yang terus-menerus meningkat hingga menjadi keputusasaan yang paling menakutkan. Melihat ekspresi Julian yang sedih, membuat Dewina merasa makin kasihan. Dibandingkan dengan Julian, dia merasa dirinya benar-benar sangat bahagia. Meskipun harus pergi ke kerajaan Nuala menjadi mata-mata selama beberapa tahun, kehidupannya tidak pernah begitu menderita. Setelah menikah kepada Wira sekarang, dia merasa lebih bahagia. Sejujurnya, dia merasa hidupnya mungkin akan terus bahagia seperti ini. Dia memeluk Julian, karena merasa sangat kasihan. Namun pada saat itu, Wira tiba-tiba berkata, kalau menurut perkataanmu, alasan Sekte Gunung bisa menyerangmu mungkin gak akan semudah ini. Wira mengernyitkan alisnya. Mendengar perkataan itu, semua orang tertegun sejenak.
Melihat ekspresi semua orang yang bingung, Wira baru berkata, kalian pikirkan saja. Sekte gunung bisa punya gunung yang sama dengan sekte langit, mereka tentu saja akan memahami sekte langit. Kalau begitu, mereka tentu saja akan mengetahui situasi Julian juga. Tapi, kenapa mereka masih mengirim orang untuk membunuh Julian? Setelah Wira selesai berbicara, mereka semua terkejut sejenak, lalu segera memahaminya. Benar, mengapa sekte gunung mengirim orang untuk membunuh Julian? Pasti ada masalah dengan hal ini. Kondisi penyakit Julian sudah sangat parah dan bisa merenggut nyawanya kapanpun, mengapa sekte gunung masih mengambil risiko dengan mengirim orang untuk membunuh Julian? Kak Wira, maksudmu, mereka juga sedang berada dalam masalah ya? Kata Biantara terlebih dahulu setelah dia akhirnya menyadari maksud Wira. Wira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Benar, mungkin inilah alasan mereka yang sebenarnya. Ada dua kemungkinan dari situasi ini. Pertama, mungkin Rosa bukan seorang jenius, melainkan orang bodoh. Mereka hanya berkata seperti itu untuk membuat kalian merasa cemas saja. Kedua, Rosa memang seorang jenius, tapi saat ini terjadi sesuatu yang akan memengaruhi pertarungan. Jadi, mereka baru menyerangmu. Setelah mendengar analisis Wira, Julian mengedipkan matanya. Benar, situasinya mungkin benar-benar seperti ini. Jika terjadi sesuatu dengan Rosa, sekte gunung pasti akan segera berpikir untuk membunuhnya. Tuan, kalau begitu, bukankah? Julian belum selesai berbicara, tetapi ekspresinya sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Wira tersenyum, lalu berkata, mereka makin cemas, kita justru makin nggak perlu khawatir. Mungkin saja, kemenangan pertarungan kali ini masih akan menjadi milik kalian. Wira mulai berspekulasi, namun, yang dia khawatirkan bukan pertarungan di Gunung Langit itu, melainkan kesehatan Julian. Tubuh Julian mungkin sudah tidak bertahan lebih lama lagi. Mengenai pertarungan itu, dia sama sekali tidak peduli. Bab 1360. Wira hanya peduli dengan keselamatan Julian. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Julian dan berkata, Julian, aku tahu kamu sangat mementingkan sekte langit. Tapi menurutku, ayah dan ibumu nggak ingin melihatmu menjadi korban. Jadi, anggap saja hal ini nggak pernah terjadi. Pemikiran Wira sangat sederhana, dia hanya khawatir Julian akan berada dalam masalah. Selain berharap agar Julian tetap aman, dia tidak memiliki keinginan lainnya. Oleh karena itu, dia tentu saja berpikir pertarungan di Gunung Langit ini adalah hal yang paling berbahaya. Mendengar perkataan itu, Julian menghela napas. Dia mengerti maksud perkataan Wira dan tahu perannya sangat kecil. Dia juga pernah berpikir untuk melepaskan semuanya dan menikmati hidupnya yang tersisa beberapa tahun ini. Namun, dia juga berpikir untuk menanggung tanggung jawab ini. Bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga Triaji. Jika mundur sekarang, dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi leluhurnya. Tuan, aku mengerti, tapi aku tetap ingin berpartisipasi dalam pertarungan itu. Baik hidup atau mati, aku nggak akan menyesal, kata Julian dengan tatapan yang bertekad. Wira menghela napas. Dia memang berinteraksi dengan Julian belum lama, tetapi dia tahu Julian adalah orang yang teguh dengan pendiriannya dan tidak akan berubah setelah memutuskan sesuatu. Dia tentu saja juga tahu perasaan Julian terhadap keluarganya tidak akan bisa diatasi hanya dengan kata-kata. Baiklah, kalau begitu, ada yang bisa kita bantu. Katakan saja apapun permintaanmu, jangan ragu-ragu. Wira langsung berbicara, karena dia tidak tega melihat Julian mati begitu saja. Dia memang menduga keluarga Barak juga berada dalam masalah. Namun, keluarga Barak sudah mengirim orang untuk membunuh Julian, mereka pasti tidak akan menyerang Julian hanya sekali ini saja. Mereka pasti akan melanjutkan tindakan mereka. Mendengar perkataan itu, Julian ingin mengatakan hal itu kepada Wira. Namun, dia masih ragu, karena tidak berani jamin Wira akan setuju. Lagi pula, dia berpikir apakah dia akan terlalu keterlaluan jika dia mengatakan hal itu kepada Wira. Dia khawatir Wira akan berpikir dia mendekati Wira hanya untuk hal itu, meskipun niatnya sebenarnya bukan seperti itu. Melihat Julian yang ragu untuk mengatakan sesuatu, Wira tahu Julian pasti memiliki cara, tetapi Julian pasti memiliki alasan untuk tidak mengatakannya. Julian, kami benar-benar tulus ingin membantumu. Aku tahu kamu nggak ingin mengatakannya sekarang, mungkin punya alasanmu sendiri, tapi kamu tenang saja. Nggak peduli kapanpun kamu mengatakannya, kakak pasti akan membantumu, kata Wira sambil tersenyum. Dia tidak memiliki pemikiran lain tentang Julian, dia hanya merasa Julian tidak seharusnya menjalani kehidupan seperti ini saja. Oleh karena itu, dia benar-benar tulus ingin membantu Julian. Mendengar perkataan itu, Julian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya, Tuan, kalau sudah tiba waktunya, aku pasti akan memberitahumu. Setelah mengatakan itu, Julian menarik napas dalam-dalam, lalu kembali berkata, tapi, aku tetap nggak bisa ikut kalian kembali ke Dusun Darmadi lagi. Begitu masuk ke Provinsi Lowala, aku akan pergi. Tuan, tolong jangan bujuk aku lagi. Meskipun aku ikut kembali, aku tetap akan pergi secara diam-diam. Bagiku, Dusun Darmadi adalah tempat yang layak untuk dikenang.
Orang-orang di sana sangat baik kepadaku, aku nggak ingin membahayakan dusun Darmadi. Sekecil apapun itu, aku juga nggak tega melakukannya. Saat mengatakan itu, nada Julian terdengar sangat bertekad. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya, Wira tidak mengatakan apapun lagi, melainkan langsung memberikan senapan di tangannya dan puluhan peluru juga kepada Julian. Kamu harusnya bisa pakai senapan ini, kan? Pada saat kritis, benda ini lebih berguna daripada ilmu bela diri. Simpan baik-baik, ada masalah apapun, kamu harus segera memberitahu kami dulu, mengerti? Kata Wira sambil tersenyum. Bab 1361. Julian menyimpan pistol tersebut, lalu menatap Wira dan lainnya lekat-lekat. Tampak rasa syukur dan keengganan dari sorot matanya. Ya, pasti, ujar Julian dengan mata memerah. Sejujurnya, dia juga tidak ingin meninggalkan Wira dan lainnya. Namun, dia khawatir Sekte Gunung melakukan sesuatu sehingga terpaksa pergi. Setelah Julian menunggang kuda dan pergi, Wira menatap sosok belakangnya dan menghela napas. Dia berucap, gadis yang sangat baik. Sayangnya, dia malah mengidap penyakit parah. Hidup ini benar-benar enggak adil. Wira sungguh menyayangkan hal ini, tetapi tidak berdaya. Julian jelas-jelas begitu baik, tetapi malah mengidap penyakit. Mungkin, langit iri dengan orang berbakat. Jika tidak, Julian sudah pasti sangat bahagia sekarang. Hais, entah kapan kita bisa bertemu lagi. Jujur, aku nggak rela dia pergi begitu saja, ucap Dewina. Begitu mendengarnya, Wira pun tersenyum sambil menyahut, nggak rela. Kenapa? Nggak ada yang membantumu bekerja lagi, ya? Wira tentu hanya bercanda. Dewina sontak memekik, bukan begitu. Kenapa kamu berpikiran buruk tentangku? Aku benar-benar nggak rela dia pergi loh. Apalagi, Kak Wulan dan Kak Dian belum melihat wajah asli Julian. Wanita secantik Julian tentu harus berada di sisi kita, lanjut Dewina. Wira bisa memahami kalimat pertama, tetapi apa maksud Dewina mengatakan wanita cantik harus bersama mereka? Apa maksud kalimat terakhirmu? Kenapa wanita cantik harus berada di sisi kita? Tanya Wira dengan heran. Dewina menjelaskan, sederhana saja. Wanita cantik enak dipandang, kan? Selain itu, jika hubungan kalian baik, kami bisa membantumu menerima selir lagi. Wira tertegun sejenak mendengarnya. Dia bertanya, menerima selir, apa yang kamu pikirkan sih? Wira sungguh kehabisan kata-kata karena ucapan Dewina tadi. Dewina membalas, kenapa? Wajar kok, sebagai istri, kami harus membantumu menerima selir. Semua istrimu menyukai Julian, baik itu paras atau karakternya. Tentu saja dia pilihan utama kami. Dewina menjelaskan dengan santai, tetapi Wira malah kebingungan mendengarnya. Wanita di zaman ini benar-benar pengertian sekaligus kasihan. Namun, ini sudah merupakan kebiasaan masyarakat zaman kuno. Tentunya, pria di zaman modern juga bisa menikahi banyak wanita asalkan punya banyak uang. Akan tetapi, hal seperti ini tidak sesuai dengan hukum. Sungguh kesenjangan yang besar. Jangan-jangan, kamu sudah berpikiran untuk menjadikan Julian selirku sejak awal? Tanya Wira dengan agak terkejut. Setelah mendengarnya, Dewina pun terkekeh-kekeh. Bab 1362. Gimana? Ya, aku memang berpikiran seperti itu. Bagaimanapun, Julian sangat baik. Aku tentu ingin menjadikannya saudaraku. Kenapa? Sahut Dewina dengan jujur. Ini memang keinginan Dewina. Jika bertemu wanita yang mereka sukai dan wanita itu kebetulan juga mencintai Wira, mereka tentu akan membantu Wira menerima selir. Nggak perlu, mana ada istri yang terus mencarikan wanita untuk suaminya, ucap Wira dengan tidak berdaya. Dia benar-benar pasrah melihat ketiga istrinya ini. Serius? Tanya Dewina sembari mengejapkan matanya. Tentu saja, hubungan itu harus didasari perasaan kedua belah pihak, kalian nggak bisa sesuka hati menjodohkanku. Selain itu, aku bukan pria yang langsung jatuh cinta hanya karena melihat wanita cantik. Yang paling penting bagiku adalah perasaan, bukan paras. Mengerti? Jelas Wira. Baik Wulan, Dian, ataupun Dewina, semua telah melewati banyak rintangan bersama Wira. Dia tidak langsung menaklukkan ketiga wanita ini setelah melihat kecantikan mereka. Baiklah, tapi, aku yakin kamu dan Julian pasti akan punya hubungan istimewa, ujar Dewina sambil tersenyum. Dia memahami pesona Wira, jadi yakin Julian akan menyukai pria ini. Sementara itu, Wira tentu akan menyukai wanita sebaik Julian. Semua dimulai dari paras cantik Julian. Wira mengerlingkan mata dan berujar, setelah pulang nanti, kamu pasti akan ditertawakan mereka. Sambil mengobrol, mereka melanjutkan perjalanan ke dusun Darmadi. Faktanya, yang Wira katakan memang benar. Begitu Wulan dan Dian melihat Dewina, tatapan mereka langsung tertuju pada perut wanita itu. Ketika melihat perut Dewina yang rata dan ekspresinya yang malu, Dian langsung mengejek, hehe, Dewina, kamu nggak melayani Wira dengan baik, ya? Kenapa nggak ada perubahan apapun pada perutmu? Dewina ingin membela diri, tetapi tidak bisa berkata-kata saking kesalnya. Aku dan Kak Wulan kecewa sekali. Padahal, kami sudah memutuskan untuk membiarkanmu istirahat setelah pulang nanti.
Setelah kamu melahirkan, rumah ini akan makin ramai. Sayangnya, kamu nggak berusaha. Kami sudah berpesan panjang lebar sebelum kamu pergi loh. Katakan, kamu pasti malas-malasan, kan? Ucap Dian tanpa henti. Sebenarnya, dia hanya bercanda. Mana ada, kami sudah sangat berusaha, tapi perutku ini. Sebal, timpal Dewina yang kesal. Wira segera membantu. Ya, Dewina sudah sangat berusaha. Mungkin, memang belum waktunya. Kami belum ditakdirkan untuk punya anak. Kemudian, Dian menggoda, Dewina, kamu sudah melayani Wira selama setengah tahun. Kali ini, jangan berebutan denganku dan Kak Wulan lagi, ya. Setelah aku hamil nanti, aku akan membuatmu cemburu setengah mati. Dian sudah lama tidak bertemu mereka sehingga merasa sangat senang. Itu sebabnya, dia menggoda Dewina tanpa henti. Bab 1363. Setelah berdebat cukup lama, mereka akhirnya berhenti. Wulan dan Dian terus mengikuti Wira, menanyakan hal-hal yang terjadi di kerajaan Agrel. Kedua wanita ini tentu mengetahui beberapa kejadian, tetapi akan terdengar lebih nyata kalau mendengarnya secara langsung dari mulut Wira. Wira pun memberitahu semua hal yang terjadi di kerajaan Agrel selama setengah tahun ini. Namun, dia tidak memberitahu tentang Julian, membiarkan Dewina yang menceritakannya sendiri. Dewina menatap Wulan dan Dian sambil berucap, Kak Wulan, Kak Dian, kenapa kalian nggak tanya tentang Julian? Dia nggak pulang bersama kami loh. Begitu ucapan ini dilontarkan, mereka baru teringat pada Julian. Wulan bertanya, oh, benar juga. Di mana Julian? Kenapa dia nggak ikut pulang? Dewina tersenyum misterius sambil menyahut, hehe, biar ku beritahu dulu. Kalaupun Julian berada di depan kalian sekarang, kalian nggak akan bisa mengenalinya. Wulan dan Dian bertatapan mendengarnya. Mereka merasa heran, jadi bertanya, apa maksudmu? Julian bukan orang biasa, dia ahli bela diri yang menguasai teknik penyamaran. Wajah jelek yang kita lihat itu bukan wajah aslinya. Aslinya, dia cantik sekali, bahkan nggak kalah dari kalian. Jelas Dewina. Kedua wanita itu pun terkejut. Dian menimpali, astaga, teknik penyamaran terlalu asli. Ini sulit dipercaya, wajahnya itu. Bagi orang biasa, hal seperti ini memang di luar nalar. Dewina menambahkan, ya, jika penyakitnya nggak kambuh, aku juga nggak akan tahu itu. Dewina sontak menghela napas. Sementara itu, Wulan dan Dian tentu menangkap poin penting dari kalimat itu. Penyakit. Penyakit apa? Tanya Wulan. Dilihat dari ekspresi Dewina, penyakit Julian ini pasti sangat parah. Penyakit yang nggak bisa disembuhkan, jawab Dewina dengan susah payah. Sebenarnya dia tidak ingin membahas tentang ini, tetapi faktanya memang seperti itu. Wulan dan Dian makin terkejut. Nggak bisa disembuhkan, bagaimana mungkin? Dia kelihatan sehat kok, kenapa bisa begini? Dewina juga tidak memahaminya, namun, dia tetap menjelaskan, kalau penyakitnya nggak kambuh, dia memang kelihatan normal. Tapi, begitu kambuh, tubuhnya akan memancarkan hawa yang sangat dingin. Air yang mengenai tubuhnya bahkan berubah menjadi es dalam sekejap. Benar-benar ngeri. Ketika teringat pada kejadian itu, tatapan Dewina menjadi dipenuhi kecemasan. Adapun Wulan dan Dian, keduanya sungguh tercengang. Kemudian, Wulan bertanya, kenapa dia nggak kemari saja? Kita bisa membantunya memikirkan cara supaya sembuh. Identitasnya sangat istimewa, jadi mungkin akan menimbulkan kerepotan untuk kita, timpal Wira. Dia pun menceritakan semuanya, termasuk Sekte Langit dan Sekte Gunung serta pertarungan antara kedua sekte itu. Wulan dan Dian seperti sedang mendengar dongeng. Jika bukan Wira yang mengatakannya sendiri, mereka tidak akan percaya. Astaga, ternyata ada orang seperti itu di dunia ini. Seru Dian. Wira awalnya juga sulit mempercayai kenyataan ini, meskipun berpikiran terbuka. Dia berkata, kalian tenang saja, Julian bisa menjamin keselamatannya sendiri. Dia punya status mulia, jadi nggak akan terjadi apa-apa padanya. Wira tersenyum, sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Julian.